Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Kali ini saya ingin membahas tiga calon pemimpin nasional yang populer saat ini. Yaitu ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo. Tiga nama ini dalam berbagai lembaga survei selalu berkejaran. Tapi yang perlu kami cerahkan kepada kita sebagai warga bangsa Indonesia, ada tiga kandidat yang berpotensi pimpin Indonesia ini punya karakter yang satu sama lain saling saling berbeda. Pertama, kita mengenal sosok Bapak Prabowo Subianto. Beliau mantan militer, dibesarkan di militer, kemudian menjadi politisi dan membentuk partai, namanya Partai Gerindra. Beberapa kali kontestasi beliau gagal, tapi beliau punya semangat patriotisme yang tinggi. Keikhlasan beliau luar biasa untuk membangun Indonesia. Ego dan harga dirinya dikalahkan demi bangsa Indonesia. Ini yang luar biasa dari sosok Bapak Prabowo Subianto. Terakhir, titik klimak dari sebuah sikap yang patut diteladani adalah ketika beliau mau bergabung bersama pemerintahan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini patut kita apresiasi. Di usianya yang cukup senior, beliau masih semangat untuk selalu memajukan Indonesia. Dan termasuk di 2024 beliau sudah menyanggupi untuk bisa ikut kontestasi lagi. Yang kedua ada sosok Anies Baswedan. Beliau adalah seorang akademisi. Paramadina adalah kampus yang membesarkan nama Anies Baswedan. Akademisi yang pandai berwawasan luas dan retorikanya juga luar biasa. Sehingga beliau kemudian dikenal sebagai rektor Paramadina. Dan masuk ke dunia politik melalui beberapa dekade. Sempat menjadi kontestan dalam konvensi Partai Demokrat di tahun 2013-2014. Tapi sayangnya Partai Demokrat gagal mengantarkan Anies menjadi capres karena tiketnya tidak cukup. Yang kedua, beliau akhirnya memutuskan membantu Pak Jokowi, kemenangan Pak Jokowi, karena waktu itu hanya ada dua kandidat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan berhasil, kemudian beliau juga di 2017, karena menjadi menteri kemudian beliau direshuffle oleh Pak Jokowi karena alasan tertentu yang pasti bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden. Setelah direshuffle, beliau bergabung dengan Bapak Prabowo kemudian maju menjadi Gubernur DKI. Lawannya waktu itu adalah Ahok. Singkat cerita, beliau terpilih dengan cara apapun itu beliau terpilih. Nah, yang terakhir, beliau sekarang gabung setelah selesai menjalankan tugas sebagai gubernur, beliau gabung dengan Surya Paloh atau Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, yang kemudian dicapreskan oleh Partai Nasdem dan disengkuyung oleh partai-partai pendukung seperti PKS dan Partai Demokrat. Itu dua nama yang kedua, yaitu Bapak Anies Baswedan. Yang terakhir ada Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo sebelumnya adalah kader partai, kemudian duduk di DPR RI, karena salah satu vokalitasnya yang intens di DPR RI, akhirnya beliau dicalonkan sebagai gubernur di Jawa Tengah dan beliau terpilih sampai 2 periode hari ini. Artinya tidak banyak hal yang dapat dieksplor dari seorang Bapak Ganjar Pranowo kecuali beliau adalah tokoh partai yang konsisten
di partai politik. Dan riwayatnya satu partai politik selalu taat pada aturan main partai yang ada di dalamnya, artinya dengan PDI Perjuangan. Ini karakter Mas Ganjar. Sampai hari ini pun ada wacana relawan, ada yang mencabut atau membubarkan diri yang disebut dengan Ganjar Mania. Itu juga dianggap Ganjar tidak punya narasi tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan. Tapi kemudian ini banyak yang bantah karena Mas Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah hari ini. Tidak mungkin cerita tentang narasi kebangsaan, narasi Indonesia masa depan, ataupun dia akan ngomong dimanapun sebagai capres. Artinya yang dituduhkan oleh Ganjar Mania yang membubarkan diri, relawan yang konon membubarkan diri tapi hanya ketuanya, itu bisa jadi alasan yang dibuat-buat, bisa jadi alasan yang mengada-ngada. Karena memang status Mas Ganjar bukan capres, hanya bakal calon presiden yang muncul di berbagai lembaga survei. Artinya dari tiga tokoh ini ada politik sejati, ada sejatinya politisi. Lah kira-kira Pak Prabowo itu masuk mana? Masuk politisi atau politikus sejati. Politikus sejati itu tidak pernah menyerah, bahkan bisa mati berkali-kali, hidup lagi itulah politik sejati, politikus sejati. Nah, kalau Pak Anies masuknya kemana? Bisa jadi ke sejatinya politisi. Kekuasaan akan diperoleh dengan cara apapun. Warna tidak penting. Kemarin Demokrat, berikutnya Gerindra, sekarang Nasdem, PKS, itu biasa saja bagi seorang politikus sejati. Lah, kalau sejatinya politisi, lah kira-kira Pak Ganjar Pranowo itu masuk ke politik sejati atau sejatinya politisi? Sejatinya politisi ya seperti Pak Anies. Kalau Pak Ganjar bukan politisi sejati, tapi bukan sejatinya politisi, tapi politik sejati. Pak Prabowo juga politik sejati. Kalau Pak Anies sejatinya politisi. Ini beda dari tiga karakter calon pemimpin bangsa Indonesia. Sehingga nanti masyarakat bisa memilih mana yang terbaik untuk bangsa ini, politisi sejati atau sejatinya politisi. Mungkin ini sedikit bisa menjadi pencerahan dan bermanfaat dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf lahir batin. Yang terpenting dari itu semua adalah kita harus bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Saya Basro Sadi, abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.